Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tentang hasil project method saya, di mana project method morfologi tahun 2024 saya mendapat komoditi yaitu tanaman stroberi dengan spesies Fragaria ananasia dan familia Rosaceae. Tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Grace Leonita Tambah dengan NPM S1J023032 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Insinyur Uswatu Nurjana MP. Prodi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu tahun 2024. Baiklah, pada pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang morfologi akar. Pada slide ini saya sudah mencantumkan yaitu gambar atau contoh dari akar tanaman stroberi. Nah, pada poin pertama kita akan bahas tentang bagian-bagian akar. Pada setiap tanaman atau tumbuhan itu memiliki 7 bagian akar. Yang pertama adalah leher akar, yang kedua ada ujung akar, yang ketiga ada batang akar, yang keempat ada cabang-cabang akar, yang kelima ada rambut-rambut akar, yang keenam ada serabut akar, dan yang ketujuh ada tudung akar. Itu dia poin pertama. Poin kedua kita akan bahas tentang fungsi akar. Nah, fungsi akar saya mencatat ada 3. Yang pertama ialah untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tubuh tumbuhan. Yang kedua, untuk menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah. Dan yang terakhir yaitu untuk mengangkut zat makanan dan menghantarkannya pada daun sehingga akan diproses pada proses fotosintesis. Nah, poin ketiga yaitu sistem perakaran. Sistem perakaran pada tanaman stroberi yaitu memiliki sistem perakaran akar tunggang atau yang sering dikatakan pada tanaman berkeping dua atau dikotil, yang mana yang akan terus tumbuh dan memanjang. Nah, pada poin D yaitu poin keempat yaitu sifat-sifat akar. Sifat-sifat akar yang pada umumnya ada saya catat yang pertama, bagian tumbuhan yang terdapat di dalam tanah. Yang kedua, akarnya tidak berbuku-buku. Yang ketiga, warnanya tidak hijau melainkan putih keputih-putihan. Dan yang keempat, bentuk ujung akar meruncing untuk menembus tanah. Itu dia pada morfologi akar di slide ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang morfologi batang. Nah, pada slide ini juga saya sudah mencantumkan gambar atau contoh dari batang stroberi. Teman-teman bisa lihat ya bagaimana bentuk dari batang stroberi. Nah, poin pertama yang akan kita bahas ialah sifat batang. Sifat batang pada umumnya saya mencatat ada 5. Yang pertama bersifat actinomorph. Dan yang kedua bersifat tumbuh ke atas, yang ketiga terdiri dari ruas-ruas, yang keempat tidak terbatas pertumbuhannya, dan yang kelima melakukan percabangan. Nah, poin B kita akan bahas tentang fungsi dari batang tersebut. Nah, pada umumnya batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama untuk mendukung bagian-bagian tubuh tumbuhan yang ada di atasnya seperti daun, bunga, dan buah. Dan yang kedua yaitu berfungsi sebagai organ lintasan air dan mineral dari akar menuju pada daun. Dan yang terakhir fungsi daripada akar yaitu sebagai lintasan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, poin selanjutnya kita akan bahas tentang pembagian batang atas jelas tidaknya dari batang tersebut. Nah, pada tanaman stroberi memiliki batang jelas yaitu berbatang basah atau herbaceous yang lunak dan berair. Nah, pada poin D atau poin keempat yaitu kita akan membahas tentang bentuk batang. Bentuk batang pada tanaman stroberi yaitu berbentuk bulat. Nah, poin selanjutnya yaitu arah tumbuh batang. Arah tumbuh batang pada tanaman stroberi yaitu tegak lurus. Nah, poin selanjutnya yaitu percabangan batang. Percabangan batang pada tanaman stroberi yaitu simpodial, yang mana percabangan yang batang pokok stroberinya tidak dapat dikenali dengan cabang yang lain karena ukuran yang sama. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang morfologi daun. Nah, teman-teman juga bisa lihat ya. Di sini saya sudah mencantumkan yaitu contoh atau gambar dari daun tanaman stroberi. Poin pertama kita akan bahas tentang fungsi daun. Saya mencatat ada 3 fungsi daun pada umumnya. Yang pertama, sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Yang kedua, sebagai organ pernafasan. Dan yang ketiga yaitu tempat terjadinya gutasi dan transpirasi. Poin kedua yaitu bagian-bagian daun. Yang pertama ada upi daun,
yang kedua ada tangkai daun, yang ketiga ada helaian daun. Poin selanjutnya yaitu tentang kelengkapan daun. Daun tanaman stroberi termasuk daun tidak lengkap karena hanya memiliki yaitu helaian daun dan tangkai daun dan tidak memiliki pelepah daun. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang faktor identifikasi daun. Yang pertama bangun daun yaitu bulat, yang kedua ujung daun meruncing, yang ketiga pangkalnya daun membulat, dan yang keempat pertulangan daun menyirip, yang kelima tore daun yaitu bertore merdeka, dan yang keenam tepi daun bergerigi, yang ketujuh daun daging seperti kertas, yang kedelapan duduk daun tersebar, dan yang kesembilan warna daun hijau tua, yang kesepuluh kelengkapan daun atau daun bertangkai, dan yang ke-11 jumlah daun yaitu majemuk trifolia. Nah, itu dia tentang morfologi daun. Baiklah teman-teman, kalau tadi kita sudah membahas tentang morfologi daun, sekarang kita akan masuk pada pembahasan berikutnya yaitu morfologi bunga. Nah, pada poin pertama kita akan bahas tentang fungsi dari bunga. Pada umumnya, bunga itu berfungsi untuk membantu proses penyerbukan dan reproduksi. Oke, baik. Poin kedua yaitu yang akan kita bahas, apakah termasuk bunga lengkap atau bunga tidak lengkap. Nah, pada tanaman stroberi memiliki bunga lengkap karena memiliki kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Nah, apakah termasuk bunga sempurna atau tidak? Ya, bunga stroberi adalah bunga yang sempurna karena memiliki dua alat kelamin yaitu putik dan benang sari. Nah, apakah termasuk bunga majemuk atau bunga tunggal? Bunga stroberi adalah bunga majemuk karena terdiri dari beberapa bunga kecil pada satu tangkai. Nah, susunan pada bunga stroberi yaitu susunan bunga malai. Bunga pada tanaman stroberi yaitu tumbuhan berumah satu, dan yang berikutnya adalah perhiasan bunga terletak di atas dasar bunga, simetri bunga, setangkup dua bidang, bentuk receptaculum pada tumbuhan atau tanaman stroberi yaitu berbentuk seperti cawan, nah kelompaknya berbentuk seperti corong, dan mahkota itu berbentuk seperti bintang, dan jumlah benang sari yaitu 20-30 stamen pada bunga tanaman stroberi. Dan yang berikutnya adalah jumlah putik yaitu 60-600, dan yang terakhir tanaman stroberi yaitu melakukan penyerbukan sendiri. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang morfologi buah. Kali ini yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu tentang bagian-bagian buah. Nah, pada buah umumnya memiliki 4 bagian dan saya sudah catat. Yang pertama adalah tangkai bunga, yang kedua ada biji buah, yang keempat ada tenda bunga, dan yang ketiga ada tenda bunga, dan yang keempat ada daun-daun kelopak. Yang B, pada poin B yaitu golongan buah stroberi. Nah, buah stroberi merupakan buah semu ganda, itulah golongan pada buah stroberi. Dan yang ketiga atau poin C yaitu bagian-bagian yang ikut tumbuh pada tanaman stroberi yaitu ovarium dan dasar bunga. Nah, pada poin D, bagian-bagian buah saat terbelah. Nah, bagian-bagian buah tadi kan bagian buah pada saat utuh. Nah, ini bagian-bagian buah pada saat sudah dibelah. Yang pertama ada exocarp, yang kedua ada mesocarp atau endocarp, dan yang ketiga ada receptaceae atau calyx dan axenes. Akan bahas selanjutnya yaitu morfologi biji. Nah, sebenarnya biji itu terletak di mana sih? Nah, pada tanaman stroberi biji itu tidak terletak di dalam teman-teman, melainkan ada di luar atau di kulit pada buah stroberi tersebut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas poin pertama yaitu bagian-bagian bijinya terlebih dahulu. Saya mencatat ada 3 bagian-bagian biji. Yang pertama kulit biji, yang kedua inti biji, yang ketiga ada tali pusar. Nah, poin kedua yaitu apakah dia berbiji tertutup apa berbiji terbuka. Nah, pada tanaman stroberi memiliki biji yang berbiji tertutup atau dikotil, yang mana lapisannya itu adalah perokarp, tegmen, dan kotiledon. Nah, poin C yaitu bagian yang mengikuti kulit biji itu adalah tepi buah. Pada poin D, teman-teman boleh lihat sendiri ya bagaimana gambar dari biji yang sudah terbelah. Tipe perkecambahan pada biji stroberi yaitu epigel. Pembahasan kita selanjutnya pada slide ini yaitu morfologi organa metamorfa dan organa aksesoria. Kebetulan pada komoditi saya yaitu tanaman stroberi tidak memiliki organa metamorfa maupun organa aksesoria. Apa sih manfaat dan kegunaan stroberi? Nah,
Tanpa saya jelaskan, saya percaya teman-teman juga sudah mengetahuinya karena buah ini tidak asing lagi. Tapi izinkan saya mencoba untuk sharing kepada teman-teman beberapa manfaat dan kegunaan dari buah stroberi. Manfaat stroberi yang pertama adalah sebagai sumber antioksidan. Yang kedua untuk meningkatkan sistem imun karena stroberi kaya akan vitamin C yang membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Nah, bukan hanya bagi tubuh teman-teman, ternyata juga sangat bermanfaat bagi wajah. Untuk apa sih? Yang pertama, wajah akan tampak lebih glowing atau lebih cerah karena buah merah ini memiliki kandungan vitamin C dan E yang tinggi. Nah, bukan hanya untuk tubuh atau secara langsung diserap oleh tubuh, bahkan kita juga dapat membuatnya menjadi olahan makanan atau bahan makanan karena warna dan bentuknya yang cantik membuat stroberi banyak digunakan untuk menghias kue dan minuman, bahkan juga jadi bahan baku untuk pembuatan makanan ataupun minuman. Nah, yang selanjutnya apa sih kandungan dari stroberi? Sehingga dia disebut dengan banyak manfaatnya. Yang pertama, buah ini mengandung banyak nutrisi seperti vitamin C yang sudah saya sebutkan sebelumnya, folat, mangan serat, dan antioksidan. Sepertinya ini akhir dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Terima kasih karena sudah menyaksikannya. Saya Grace Leonita pamit undur diri. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sampai bertemu di video selanjutnya.